salah satu anugerah Tuhan yang apa terlalu luar biasa buat manusia teh anjing gitu. Si Bella tuh udah tua gitu emang. Kalau lagi ngomong papi deh inget si Bella kecil gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan This is Wolfgang. Bandung cuacanya lagi kurang well guys. Hujan terus tiap hari ya. Hari ini mumpung cerah kita kesempatan datengin ProTrain ya. ProTrain itu adalah sekolah anjing, salah satu sekolah anjing di Bandung. Tapi di sini sebetulnya bukan hanya yang berdiri bukan hanya ProTrain, ada Tail and Tails juga. Tail and Tails-nya adalah dog park dan cafe gitu. Nanti kita bakal liatin footage-nya dikit-dikit buat kalian gitu, karena hari ini kita nggak akan review tempatnya, tapi lebih tepatnya kita bakal ngobrol langsung dengan ownernya ProTrain ya, kepala sekolah ProTrain, Bapak Hasbi gitu. Apa yang mau kita bahas, kita nggak akan bahas tentang kepelatihannya karena bosen ya guys ya gitu. Kita bakal bahas sebesar apa rasa cinta seorang kepala sekolah di tempat pelatihan anjing kepada anjing-anjingnya dan termasuk anjing-anjing yang sekolah di sini. Kita bakal bahas kurang lebih seperti itu, dan mungkin bakal ada tips-tips untuk mempermudah kita merawat anjing agar usia merawat kita dengan anjing kita tuh lebih panjang gitu. So kita langsung aja masuk guys. Ini tempatnya guys, tuh Tail and Tails Dog Park and Cafe gitu. Ini tempatnya buat yang bawa anjing impian banget sih gitu. Kita liatin footage-nya dikit-dikit aja ya. Gimana guys, tempatnya asik banget kan? Adem-adem gitu guys, cocok buat kamu ngelamun. Nah di sini tuh ada 3 lapang ya, ada 3 lapang, ada satu lapangan buat main anjing kecil, ada satu lagi buat main anjing besar, dan satu lagi adalah lapangan utama buat anjing-anjing yang sekolah di sini latihan gitu. Tapi memang kalau hari weekday itu memang ini apa, sepi ya guys ya gitu, ramainya di weekend gitu. Tapi ini ngomong-ngomong, Bapak Hasbinya kemana ya? Kayaknya beliau masih tidur kali ya di rumah ya. Nanti kita samper aja rumahnya. Beliau kebetulan nyatu rumahnya sama tempat kerja. Nanti kita ke rumahnya guys ya. Nah ayo guys, kita susul Pak Hasbinya ke rumahnya. Nggak lupa kalau ngobrol sama dia nggak bisa sebentar, harus ngopi, butuh sajen. Aduh ini gimana ngebukanya? Nah kalau ke rumah beliau tuh kita ngelewatin lapangan latihannya tuh, lagi ada yang latihan tuh. Lagi ada yang berlatih guys. Ternyata orangnya nggak lagi tidur guys, ada guys. Aduh bapak dicari-cari ini. Lagi sibuk kayaknya ngelamun guys. Bapak dicari-cari, aduh. Sehat bapak? Alhamdulillah. Halo. Ini dipakai dulu. Iya. Salah ya. Gini makanya butuh sajen guys. Gini Tuh lah ada ya. yang ngintip tuh. The Dog Ini Junior. aman, Di sini apa di teteh? Nanti ada geli. Jadi cute ya. Pak, lagi sibuk nggak? Nggak, santai lagi liatin Santai, latihan. guys. Oke. Yuk, Bella, sini. Rumahnya sangat estetik ya. Duduk. Ini kalau hujan bubar ya? Gerimis bubar. Kalau kata orang, soalnya. atau kalau kata orang Jerman mah misbar. Waduh, ya asik banget guys di sini guys. Di mana? Konsepnya Di mana, Bi? Summer house. Kameramen, nggak apa-apa. Sini. Enggak, diambil aja. Bella sini. Sip. Bel. Kameramen enaknya duduk di mana ini? Hap. Sini gini. Gini, oke. Bella. Sini. Hap. Wah, Sini, ini Bella. ada si Bella juga guys. Pak, Yuk. sibuk tidak hari ini? Ya biasalah kalau hari-hari mah apa ngecek kerjaan kantor, nanti kalau jam segini nih sambil lihat latihan, terus apa ngecek target, karena kan target anjing beda-beda ya. Terus nanti sore ngecek report gitu weh. Ngomong-ngomong smoking area ya? Smoking area ya tinggal segede kieu asbakna. Bukan pom bensin guys. Bukan pom bensin. Nah,
Hari ini kita bakal ngobrol panjang sama Pak Hasbi, tapi jangan panjang-panjang banget lah ya. Kasih dikit-dikit aja. Aduh. Ya nepi ka subuh ayo. Iya, sampai subuh lah. Gitu. Nah ada Pravi ya. Saya tadi kalau jalan dari area depan sampai ke sini ya, estetik sekali. Itu ide dan konsepnya siapa sih Pak? Sendiri sih. Sendiri? Dulu nggak sanggup bayar desainernya. Jadi ya lihat literasi gitu, terus kayaknya gini sambil, karena juga kebetulan saya kan dulu kuliah manajemen resort ya. Nyaya kapake saeutik lah. Karena match banget gitu, asik banget tempatnya guys. Pak, Ya, hari ini saya mau bertanya ya. Anjir. saya mau menjawab. Oke, cocokan kita cocokan. Gitu. Saya mau bertanya tapi nggak akan bahas ke pelatihan ya. Oh iya? Iya. Aduh, jadi deg-degan nih. Lamun Kalau- matematik mah ulah itu paham. Kalau bahas ke pelatihan kan kalian bisa lihat di YouTube-nya Dirimu. Dirimu juga lagi main YouTube ya? Apa YouTube-nya? Ada baru mulai ProTrend Petcamp. Oh, ProTrend Petcamp. Nanti ada tuh bagian-bagian pelatihan segala macam bakal bahas di sana. Kalau saya pengennya ngebahas ini, Pak. Kan banyak sekali ya praktisi-praktisi di bidang hewan ya, yang kadang nggak mikirin sisi gua harus sayang sama hewannya, gua harus suka sama hewannya gitu. Mikirnya ya boleh frontal nggak sih? Selebat money lah ya. Cuan gitu. Lebih Nah, ke produksi ya. produksi. Nah, untuk Pak Hasbi sendiri, kalau Bapak tuh gimana sih gitu? Sebetulnya saya juga ngalamin sih ya, maksudnya ketika mulai buka dog training, tapi kalau dibilang all about money ya, ini juga awalnya juga bukan tujuan pekerjaan saya gitu. Oke. Pengen jadi dog trainer enggak, cuman dulu ada kumpul-kumpul ikut, terus ternyata anjing bisa dilatih dan ternyata anjing punya karakter. Nah, saya tuh tertarik sama segala sesuatu yang berkarakter gitu. Jadi seneng mainin karakter. Nih karakternya, ini ternyata bisa gini, ternyata bisa gini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu belajar ngelatih, terus ya dog trainer kan nggak cuma satu ya, nggak cuma satu dua, banyak gitu. Di Indo teh banyak pisan. Tapi memang hati kecil teh ada nggak setuju gitu Kak, sama beberapa metode yang ya setiap orang punya metode masing-masing, cuman hati kecil nggak setuju, jadinya daripada saya nyap gitu ngomelin orang atau enggak protes gitu atau bikin video react, ngapain. Saya paling nggak suka bikin video react karena tiap orang punya tujuan dan metode masing-masing. Jadi saya bikin metode sendiri, terus diseriusin lah si pelatihan ini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang hanya untuk uang, ya kita dapat keuntungan dari mereka gitu. Cuman syukurnya saya diberkahi oleh anjing-anjing dan kesempatan punya anjing-anjing yang luar biasa. Salah satunya kayak Bella nih. Betul. Gitu. Jadi mereka kasih sayangnya luar biasa gitu. Terus Bella sama ada satu lagi Bonet juga tinggal di dalam rumah. Jadi ya memang nggak bisa lepas dari anjing ya, gitu. Nah, kita mundur sedikit kali ya. Gitu kan banyak yang belum kenal mungkin ya sama Bapak Hasbi ya. Saya pengen tahu awalnya bisa suka dan memutuskan memelihara anjing itu kenapa, dan itu terjadi di tahun berapa? Ini pelihara dulu ya. Pelihara. Gue pengen punya anjing nih gitu. Awal 2009 akhir lah ya, 2010 awal tuh baru seneng anjing. 2010 awal baru seneng anjing. Waktu itu di ITB itu ada kumpul-kumpul anjing semua ras lah, ras dan non ras gitu. Itu namanya Dogs Day Out Indonesia. Dari situlah saya belajar. Jadi selama 2 tahun saya nggak punya anjing. Oh, ikut kumpulannya tapi nggak punya Nggak anjing. punya, seneng aja gitu. 2010 teh. 2010 teh ada anjingnya temen, sini gue bawa jalan, sini gue mandiin gitu. Kadang begitu ngelihat anjing bisa dilatih, latih sedikit gitu, lihat-lihat video gitu. Waktu itu kan tutorial nggak sebanyak sekarang ya. Di tahun itu YouTube juga belum sekaman sekarang gitu. Tapi ya coba akhirnya 2012 tuh saya punya anjing pertama saya Doberman. Doberman. Gitu. Jadi dari situ mulai
Sama, awalnya juga ya siklus dog lover pada umumnya lah, Ya. seneng terus ternyata kaget punya anjing tuh biayaan, pikiranan gitu. Terus 2013 saya mulai ngebuka latihan rumahan akhirnya. Setelah setahun saya seriuskan melatih, belajar melatih. Itu nggak dibayar dulu tuh. Jadi dari 2012 sampai 2013 teman punya anjing apa, sini gue latihin dah. Oke. Ini gue latihin dah gitu, nggak minta bayaran. Jadi saya benar-benar siap bisa paham semua jenis anjing dari kategorinya masing-masing gitu. Nggak semua rasnya, maksudnya ras kan dikategori-kategorikan kan. Oh kalau Molossus gini, oh kalau Spitz gini, oh kalau Sporting Dog gini gitu. Setidaknya saya belajar selama setahun, akhirnya 2013 mulai tuh profesional, minta dilatih minta dibayar, latih ke rumah-rumah. 2016 tuh baru pindah ke sini. 2016 pindah ke sini awalnya juga memang mau sambil breeding Doberman karena waktu itu saya seneng Doberman Nah, kenapa tuh anjing pertamanya Doberman? Karena saya takut sama Doberman. Oh gitu. Takut kok. Jadi waktu sering kumpul-kumpul, wah Doberman ini Doberman itu segala macam gitu. Saya tuh penasaran sampai saya waktu kumpul-kumpul kan sebisa mungkin anjing apapun yang datang kita pengen terima dengan baik ya. Oke. Terus ada satu orang bawa Doberman itu kelihatan pisan dikucilinnya. Jadi saya tuh nggak enak hati gitu. Saya juga pengen deketin tapi karena sudah ada stigma oh Doberman gini gitu. Jadi rada jaga jarak. Gitu. Tapi saya tetap pengen ini. Terus begitu kenal oh ternyata gini ya. Tapi masih ada takut. Akhirnya ada yang mau hibah Doberman waktu itu dari Jakarta. Saya adopt lah Doberman pertama saya gitu. Nah, terus lanjut tadi 2016 pindah ke sini. Awalnya sudah seperti ini kah? Belum. Dulu hanya ada sekitar 24 kandang lah ya. 24 kandang itu pun direnov ulang. Bertahap terus sampai waktu itu saya masih sama foundernya ProTrain yang pertama Pak Ridwan Kuswara. Terus di 2020 ya usia beliau juga sudah lanjut ya. Terus saya pikir ada beberapa perubahan-perubahan. Saya juga pengen jadi nahkoda di kapal sendiri gitu. Jadi akhirnya 2020 si brand ProTrain ini saya beli gitu. Saya beli brandnya. Brandnya saya beli 2020, dari situ mulailah kita cukup banyak perubahan besar dari segi segi kandang, segi sistem, segi desain-desain tempat gitu. Segi kepelatihan juga kita banyak nambah ilmu lagi, kita update lagi. Karena kalau orang yang pernah sekolahin ProTrain dulu taunya ya memang anjing jaga ya. Kita banyaknya kerja sama instansi juga. Dari 2020 saya rubah memang lebih ke pelatihan rumahan gitu. Kita bakal bahas begini Pak Hasbi. Banyak kan orang-orang yang ketika membeli anjing itu tertarik pelihara hewan ya, terutama anjing karena lucu. Ya. Pastilah itu. Terus kalau gua bawa jalan dia udah gede kayaknya gagah, kayak gitu-gitulah pokoknya gitu. Nah kalau tips dari Pak Hasbi ya agar si owner ini bisa memelihara hewannya dengan baik, jangka waktunya panjang, bisa mencintai hewannya, dan yang paling penting kan kita harus menerima hewan kita sendiri ya, gitu, menerima apa adanya ya, tanpa ngelihat yang lain gitu, gitu. Tak gimana menurut Pak Hasbi? Sebetulnya memang bukan kelemahan ya, kebiasaan orang kita tuh lihat lucu beli gitu, tanpa mereka pelajarin dulu ini breednya apa gitu. Kalau dulu ya oke lah gitu. Tapi kalau sekarang kan referensi udah banyak ya. Terus kalau teman-teman juga yang belum punya anjing, mau adopsi anjing, pengen tanya-tanya ke kita, konsul boleh free, nggak usah bayar gitu. Saya pengen sebisa mungkin bantu teman-teman memilihkan anjing yang tepat ya, bukan anjing yang terbaik karena anjing juga jodoh-jodohan gitu. Cuman ukur juga kemampuan ekonomi. Setelah kita tahu rasnya, kita tahu kebutuhan anjingnya apa gitu. Kita sendiri kan yang tahu kemampuan ekonomi kita gini nih. Ya kalau memang tidak ada alokasi lebih, jangan paksakan piara ras gede. Mau nggak mau juga ras gede kan
biayanya cukup besar ya. Grooming aja kan harganya bisa 3 kali lipat ras kecil gitu. Terus space, terus waktu, teman-teman punya waktunya enggak gitu. Kalau anjing-anjing kecil mungkin kita bisa lepas di rumah, mereka sulurai di rumah. Tapi ya tetap ras kecil juga harus dibawa jalan. Tapi kan kalau anjing gede sebisa mungkin, serutin mungkin harus dibawa jalan gitu. Nah, jadi kondisi kita pelajari si anjing apa yang akan kita adopt, kita juga harus tahu kondisi keuangan kita, terus kita juga harus tahu waktu kita ada nggak gitu. Karena saya pun mengalami di awal, Doberman gagah nih gitu, keren segala macam gitu. Tapi ya ternyata mereka anjing yang high energy ya. Betul. Harus sering dibawa jalan. Sementara waktu itu saya kerja bukan 9 to 5 lagi, itu mah 9 to 9 gitu. Jadi nggak sempat bawa jalan gitu. Kadang juga ngasih makan telat gitu. Jadi kalau ada yang datang ke sini saya tuh selalu kasih tahu nih, piara anjing tuh gini loh, resikonya gini loh gitu. Kita harus benar-benar ukur lah, karena kan komitmennya nggak sebentar ya. Betul. Bisa 12 sampai 15 tahun gitu piara anjing tuh. Ya mungkin kita punya pekerjaan, terus kita nongkrong sama temen gitu, kita punya, gue kan ada temen, gue ada ini gitu. Cuman kan mereka kan cuma punya kita masalahnya. Betul. Gitu. Itu yang banyak orang nggak sadarin tuh, anjing tuh cuman kita dunianya. Kita punya dunia, tapi dunia mereka kan kita gitu. Yang mereka tunggu tuh sesimpel itu ya, ownernya ya. Iya, kita datang, mereka happy. Dan tujuan hidup anjing mah cuma satu, Kang Imam, bikin kita happy. Udah, itu doang. Gitu ya. Percaya sama saya. Tapi apa yang menjadikan anjing berbeda? Kadang ada anjing yang nakal atau yang agresif bahkan. Yaitu lingkungan yang membentuk. Udah nggak ada anjing yang dilahirkan jahat, nggak ada. Cuman lingkungan yang membentuk anjing kayak gitu. Jadi sejelek apapun hasil atau pembentukan lingkungan, segalak apapun anjingnya gitu, anjing itu tujuannya cuma satu, bikin kita happy. Oke. Cuman kadang cara dan bahasanya salah gitu. Makanya itulah fungsinya tempat pelatihan. Buat saya fungsinya ProTrain itu menyambungkan nih sisi anjingnya dan manusianya gitu. Karena banyak orang yang melatih anjing pakai bahasa manusia. Ya, betul. Salah, bukan salah sih ya. Ya anjingnya belum paham bahasa manusia, udah dilatih pakai bahasa manusia gitu. Nah, ada tahapan sampai akhirnya mereka mengerti bahwa sit itu duduk, kam itu datang, no itu tidak boleh gitu. Contohnya kan orang masih suka ngelarang, no, iya nggak? Iya, betul. Nah, intonasi tet di telinga anjing itu pujian. Jadi pujian ya. Pujian. Mau Sama. bahasa kita apapun. Iya, ulah. Angger Iya. gitu. Cuman nah hal-hal kayak gitu kan penyampaian, terus bagaimana kita memberitahu ke si anjing pakai bahasa yang mereka mengerti dulu gitu. Jadi orang tuh di sini nanti bisa nyambung maksud mereka apa, anjing juga tahu maksudnya apa gitu. Yang balik lagi tujuan anjing yang bikin kita seneng gitu. Gila sih ya. Nah, tadi kan tips buat orang yang mau pelihara ya. Ketika udah nih lucu gua ambil bawa ke rumah gitu ya. Gitu. Ada tips nggak Pak untuk mensinkronasi? Apa? Karena kan pola kita di rumah ketika ada anggota baru di rumah ya, pasti kan berbeda ya. Pola kita berubah lagi ya, harus ada yang kita urus, kita harus ngulangin waktu yang tadi kan gitu. Nah, cara mensinkronasi antara anjing yang baru datang nih ke rumah, gimana bagusnya? Kalau ngesinkronize mah ya yang pasti ya tadi balik lagi ya ke yang waktu, kondisi keuangan, terus juga kita pelajarin rasnya gitu. Kalau papi, tapi ya kita misalnya nggak papi juga, misalnya kita adopt anjing dewasa gitu ya. Kita harus kasih mereka wilayah terpadu gitu. Wilayah terpadu tuh bahasa keren ya, bahasa simpelnya mah dikandangin dulu. Dikandangin tuh dalam arti kata gini, kita punya papi, mereka belum tahu listrik itu berbahaya. Betul. Mereka belum tahu kolam renang itu kalau mereka loncat bisa tenggelam. Nah, saat mereka sedang tidak bersama kita, sebaiknya mereka ada di wilayah yang terpadu, area yang terpadu, ya kandang gitu. Kandang juga kan teman-teman bisa pilih gitu. Sekarang mau terlalu kecil ya jangan kasih yang kecil. Ya. Gitu, kasih kandang yang mereka bisa bergerak dengan nyaman, mereka bisa tidur, bisa selonjoran gitu, mereka bisa main monopoli naon gitulah gitu. Karena kalau bicara kandang,
suka ada yang protes, kayak Iya. aduh saya mah nggak ngandangin anjing, Nggak tega. nggak tega gitu. Nah saya mah suka tanya balik, nggak dikandangin, iya di rumah, iya pintunya ditutup, iya itu kandang, cuman bentuknya lebih gede aja, iya kan, Iya, anjing nggak bener. boleh kemana-mana Bener. kan, Bener. iya, Bener. iya itu kandang, cuman lebih gede. Jadi kalau temen-temen concernnya, oh kandang buruk itu kecil ya, pakailah kandang yang gede gitu. Iya, bener. Kenapa si Bella mau turun, Go? Si Bella ini mau turun kayaknya. Iya. Di situ. Bener, Sok bener atuh, sih. down. Jadi masih banyak ya yang mikir stigma kandang tuh buruk gitu ya. Iya. Heeh. Ya karena ya memang kalau dikandangin terus juga nggak bagus. Cuman ini catatan saya tuh saat kita lagi nggak bersama mereka, apalagi anjing baru, apalagi papi ya, sebaiknya diamankan dulu. Pas kita pulang kerja, kita ada waktu main, nah kita lepas pagi-pagi sebelum kita kerja, kita ajak main dulu sambil kasih makan bisa gitu. Atau misalnya siang-siang ada orang rumah yang bisa bantu keluarin untuk pipis boleh gitu. Jadi nggak harus selamanya di kandang, nggak sampai mereka paham bahwa dunia itu kejam gitu. Tapi ya nanti juga teman-teman bisa baca juga atau cari tahu mengenai dog proof home gitu, dog proof house. Jadi rumah yang aman buat anjing gitu. Kayak steker pakai yang ditutup gitu. Terus juga pintu atau bentuk jendela kayak gimana. Terus sofa mungkin kita bisa kasih cover karena yang namanya papi mah Belum ngerti apa-apa. iya gitu. Jangan dianggap sepele sofa kayak Imam. Ada papi yang kejadian teman saya, dia garuk-garuk sofa. Ya namanya anjing lah ngerusak biasa gitu. Garuk, taunya bolong kejeblos. Si papinya teh nyangkut. Ya datang ke rumah udah nggak ada, dan nyangkut. Dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa nafas. Jadi si sofanya tuh per ya. pas masuk kayaknya mah Nyangkut ke sini. kecekek gitu ya. Nah itulah sisi lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya. Iya sih sebetulnya. betul ya. Gitu. Ketika kita tidak mau ngandangin anjing yang baru datang ke rumah. Betul. Kita ngebatasin mereka tuh ngebatasin dari hal-hal yang berbahaya sebetulnya ya Pak ya. Gitu. Lalu Kita jauhin. kan kebanyakan nih orang-orang ketika ngambil anjing itu karena selucu itu ya mereka nggak ngasih batasan-batasan untuk anjingnya ya gitu. Menurut Pak Hasbi, sepenting apakah kita ngasih batasan-batasan, misalkan ini yang boleh, ini tidak boleh dilakukan, dan seharusnya itu tuh dilakukan ketika usia anjing di usia berapa sih? Yang paling the best sebetulnya di usia awal tuh 4 sampai 7 bulan 4 sampai atau 7 5 bulan. sampai 9 bulan tergantung size anjingnya, tergantung jenis anjingnya juga. Tapi yang paling oke tuh 4 sampai 7 bulan itu golden age pertama tuh. Itu kita bisa kenalkan. Terus nanti yang 7 sampai 9 atau 5 sampai 9 karena anjing tuh gini. Ada yang latihan keprotean, Pak dulu mah pipisnya rapi waktu kecil, nggak berisik apa. Iya, karena mereka masih polos gitu. Tapi namanya anjing, mereka punya naluri. Nah begitu nalurinya jalan, kenapa ya? Gue teh nggak boleh ini. Kenapa gue nggak boleh gonggong? Kenapa gue nggak boleh gigitin itu? Cobain ah. Nah di saat itulah reaksi si ownernya salah. Jadi anjing berpikir yang dia lakukan itu benar gitu. Ya namanya anjing punya naluri ya gitu. Kalau yang punya akal pikiran mah manusia. Betul. Harusnya jangan nyalahin anjing, yang disalahin yang punya akal pikiran. Betul. Gitu. Makanya saya sering ya Pak ya kalau di komunitas kan sering banyak yang Kang ini gini anjing saya nakal gini. Pertanyaan saya simpel, diajarin nggak anjingnya? Iya, Dikasih itu. tahu nggak? Banyak orang tuh jadi kan? suka nyalahin anjing gitu. Begitu terjadi yang mereka tidak inginkan teh mereka langsung ngejudge anjingnya. Sih mau bangor. Ya kan? Padahal nggak pernah dimasukin apa-apa sama ownernya gitu loh. Nggak bercermin lah. Sama kayak saya ini punya Bella gitu. Orang lihat sekarang, oh Bella, kalau yang sering main keproten ya teman-teman atau yang pernah keproten, ini kan si Bella kalau saya lagi di lapangan juga dia suka di kantor gitu. Terus ada tamu dia jadi greeter, wakil nyambut, kepala sekolah lah ya. Staf TU lah, menyapa. Jadi orang ngeliat, aduh pengen pinter kayak Bella, dipikir Bella dulu. Bener guys. Dari lahir kayak begini, enggak, ada badungnya, ada bandelnya gitu. Cuman yaitu ketika kita ajarkan dengan cara yang baik, metode yang tepat gitu, dia bisa jadi anjing menyenangkan. Karena
tujuan saya ngelatih anjing teh bukan yang jadi robot gitu. Oh, sit dong, cicing. Oke kamu, Nggak boleh dielus ya. nggak boleh dielus gitu. Ya tong biar anjing, biar robot gitu. Cuman saya tuh pengen semua output yang di sini itu anjing-anjing itu ya kayak anjing-anjing saya gitu. Oke. Jadinya jadi companion, jadi teman, jadi pendamping hidup gitu. Jadi kita punya anjing teh nggak merepotkan gitu. Alhamdulillahnya sih anjing-anjing saya bisa dari berbagai macam kondisi ya. Karena saya baru beli anjing lagi setelah bertahun-tahun, baru kemarin 2023 tuh baru beli anjing lagi dari 2016 berarti. Oh berarti angkatan yang lalunya udah senior semua ya? Ya, terus kebanyakan juga adopt. Oh, adopt, Jadi oke. saya pikir saya sudah happy dengan banyak papi yang masuk ke sini ya. Saya bisa lihat banyak papi, saya bisa main sama papi-papi baru gitu. Terus kadang ada anjingnya yang nggak beruntung atau mereka punya nasib yang kurang bagus gitu ya. Udah gitu, mending kita adopt. Tadinya awalnya foster ceritanya. Sok dibenerin sambil kita latih, nanti ada yang mau adopsi mangga gitu. Cuman ya nggak tahu ya, jadi agak susah. Ketidaktegaannya, sayangnya. Ya kayaknya itu mah common ya. Iya, Common betul. ya. Tapi kalau memang ada kayak teman-teman saya juga yang memang mereka bisa adopt, sayanya juga bisa percaya, banyak juga yang adopt dari sini. Oke. Gitu. Ya bukan hanya sekolah ya, manfaatnya banyak ya. Mm-mm. Gitu. Nah, buat ini saya pengen tahu Pak, trainer-trainer di sini ya, trainer-trainer di sini, karena kan saya nggak munafik, banyak lah dengar sisi-sisi Mati, gelapnya di sekolah anjing gitu. Trainer-trainer di sini diwajibin nggak buat sayang sama anjing yang mereka pegang? Sebenarnya kalau trainer di sini nggak diwajibkan sih. Kalau diwajibkan itu jadi satu keharusan. Kalau saya membangun trainer-trainer saya tuh ya mereka memang dibangun untuk punya ikatan batin sama anjing gitu. Oke. Hampir semua trainer di sini, bukan hampir ya, memang semua trainer di sini tiba-tiba oke lu jadi trainer di sini belajar nggak? Semua pasti pernah menjadi caretaker. Oke. Atau mereka di bagian yang nyuci kandang, kasih makan, mandiin gitu. Sebatu-batunya manusia gitu ya rasanya ketika setiap hari bersama anjing, ngurus anjing gitu. Terus ya namanya anjing ada usia ya. Oke. Kayak anjing saya kan ada yang kemarin 15 tahun, 13 tahun ada yang meninggal gitu. Itu terbangun sih, itu terbangun. Jadi kalau buat saya kita tidak mewajibkan trainer kita untuk sayang sama anjing gitu. Karena kalau memang lu nggak sayang sama anjing mah nggak mungkin jadi trainer. Iya lah. sih, betul. Gitu, kecuali yang memang secara teknis dia diwajibkan sayang sama anjing ya berarti sayang sama anjingnya jadi keharusan ya. Iya. Gitu. Kalau jadi keharusan saat dia tidak bekerja menjadi trainer, nggak sayang sama anjing, atau saat dia merasa tidak mau bekerja, jadinya rasa sayangnya hilang, ya anjing juga nggak akan belajar dengan nyaman kayaknya. Bahkan saya dengar di sini kalau ada beberapa anjing yang diterima keadaannya traumatik segala macam, ada orang khusus yang Iya, maksudnya Ya kalau spesial tuh gini, kita hanya menerima 4 sampai 5 ekor. Maksimum 6 lah gitu. Kenapa? Karena saya hanya ada 6 trainer. Jadi satu trainer itu jatahnya satu. Jadi kalau ada anjing yang harus diterapi atau trauma gitu, satu trainer megang satu anjing yang diterapi. Kenapa? Karena mereka harus luangkan waktu lebih gitu kan. Nggak cuman keluarin kandang, bawa jalan dilatih, nggak. Kadang treatmentnya kan ada yang sampai bisa 2 jam depan kandangnya. cuman diem aja tuh. Iya, dia PDKT lah istilahnya. PDKT, biar anjingnya ngerasa nggak takut sama trainernya, terbiasa ngeliat trainernya. Ada yang udah bisa keluar. Kalau lihat kita ada banyak pohon-pohonan gitu, ada yang duduk di bawah pohon gitu. Perlahan, karena ya anjing trauma teh nggak bisa diburu-buru ya. Kita tunjukin dulu ke dia, kita nggak ada maksud jahat. Dianya sudah nyaman, barulah nanti materi-materi masuk gitu ya. Balik lagi ke tadi Kak Imam, kalau mereka tidak sayang, sejago apapun tekniknya buat saya,
si perasaan kita nyampein ke dia bahwa dan kita pengen nunjukin ke si anjing bahwa kita nggak ada maksud jahat, nggak akan nyampe kalau Iya. kitanya juga nggak sayang. Betul. Kalau gitu. mau teka hatean banyak Nyata gitu. gitu. Terakhir nih, Hmm. daripada kepanjangan. Tujuan dan mimpi terbesar apa nih yang ingin Pak Hasbi capai di dunia kepelatihan anjing atau ya spesifiknya di Pro Train? Oh, pengennya punya metode latihan yang tepat buat senior dog. Buat senior dog. Oke. Karena kan ya sekarang saya lagi ada di masa anjing-anjing saya udah banyak yang mulai masuk usia senior nih 8 tahun, 10 tahun gitu. Tapi ya ada juga yang pengen sekolahin anjing yang udah senior. Tapi concern kita sih lebih ke kondisi kesehatan ya, Kak Imam. Jadi bukan ya memang ngelatih yang udah lebih dewasa agak makan waktu, tapi juga kalau di boarding di sini ya kita nggak tahu ya anjing usia senior 7 tahun 8 tahun terus dia gabung sama anjing lain atau dia mungkin terlalu capek. Kita nggak bisa cover bahwa anjing itu akan aman. Lagi-lagi patokannya ke kondisi kesehatan. Tapi kalau untuk dilatih, anjing senior pun masih bisa dilatih gitu. Hanya masalah waktu. Tapi ya sekarang sih saya cukup ketolong karena kita kan pakai dog food tuh si Frost tuh. Nah si Frost itu punya produk yang untuk anjing senior. Nah kita kalau sekarang saya pakai buat anjing-anjing saya dulu. Nah tapi kalau ditanya cita-citanya, ya semoga itu nanti bisa ngebantu perwujudan kita bisa ngelatih anjing-anjing senior atau bisa menerima boarding anjing yang senior gitu. Karena kan anjing senior juga kadang anjingnya udah tua yang punyanya juga udah senior ya, gitu. Betul. Kadang mereka juga kerepotan gitu. Kita ada beberapa yang kondisi khusus memang ibunya sayang bisa sama anjingnya. Tapi beliau juga jalan juga udah susah. Akhirnya ya udah anjingnya di boarding di sini, si ibunya seminggu atau 2 minggu sekali nengok. Tapi itu sangat-sangat special condition banget lah. Nggak semua kita bisa bantu gitu. Karena kan anjing senior butuh perhatian lebih gitu. Nah, kalau kata lo lupa ya. Siniin aja. Iya, Kipro aman. Sini aja, Bi. Nah, tadi kan menjawab pertanyaan saya, jadi tujuannya Pak Hasbi adalah memberikan kehidupan yang lebih baik lah buat anjing-anjing senior dog ya. Nah, ini salah satunya ya, Pak ya. Iya. Kenapa ini yang dipilih? Karena ya sekarang saya nggak nemu ya. Nggak nemu ya? Brand dog food lain yang menyediakan dog food buat senior dog gitu. Spesifik buat anjing-anjing senior. Makanya kan waktu ini pertama kali launching, waktu itu saya langsung ajak Kak Imam, ayo kita live, kita sebar luaskan gitu. Itu bahkan teman-teman si orang Frost aja kaget, lu ngapain? Ya gue seneng gitu. Yeah. Lu mau dan berani masukin dog food senior yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita yang piara anjing udah senior gitu. Karena kayak Golden kan usia 8 tahun tuh udah masuk senior gitu. Kebutuhan mereka beda. Dulu sebelum ada dog food senior, anjing saya yang udah 8 tahun balik lagi ke dog food puppy kayak concernnya karena organ mereka kan udah lemah ya, udah makin lemah gitu. Terus kebutuhan proteinnya juga nggak terlalu tinggi gitu. Terus saya pikir kan karena organnya lemah, giginya mulai lemahnya, mulai rontok, parung rontok gitu. Kan kalau kita kasih dog food adult keras ya. Kalau dikasih dog food puppy mereka ngunyah lebih nyaman. Betul. Terus si lambungnya juga mencerna nggak harus terlalu berat. Betul. Gitu. Tapi ya kekurangannya pakai dog food puppy teh ya proteinnya tinggi pisan gitu. Sedangkan mereka aktivitas sudah nggak tinggi. Nah makanya pas si Frost ini keluar dengan senior dog foodnya, saya borong gitu. Karena saya cukup banyak lah punya anjing yang senior dan saya juga pengen kasih kehidupan yang terbaik lah. Maksudnya ya umur mah kita nggak tahu ya. Betul. Gitu. Cuman kayak Bella sudah menemani saya dan istri saya berkompetisi bertahun-tahun gitu, membawa nama Pro Train kemana-mana. Sekarang udah waktunya istirahat. Saya pengen kasih yang terbaik gitu, yang terbaik dari tempat tinggal sampai ke makanan gitu kan. Hade goreng kubaso ya. Betul, gitu. Kalau pakannya bagus,
hati happy. Ya, abis gitu. ini kita ngebahas lah ya. Ngebahas soal ya. Jadi si Dofu Senior ini teh buat saya mah jadi kayak harapan baru karena ya tadi ngomong yang si metode dan cita-cita saya untuk melatih anjing-anjing senior, terus juga menolong saya sendiri gitu yang punya anjing-anjing yang udah senior gitu. Terus kan kita juga adopt jarang ya anjing muda diadopt gitu. Yang kita adopsi kan kadang usianya ada yang 5 tahun, ada yang waktu itu mah 11 tahun. Oh iya? Ada. Baru pindah sini 11 11 tahun. tahun karena orangnya harus pergi ke luar negeri, terus anjingnya juga nggak mungkin diberangkatkan di pesawat gitu, kondisi kesehatan segala macam. Jadi ya udah kita bantu foster ya jadinya diadopt gitu. Makanya ada si Frost ini teh Simple ya. happy pisan lah gitu. Simple dan pisan. mengcover semuanya ya. Iya, kebutuhannya. Oke. Pak Hasbi ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan untuk dog lovers yang nonton? Namanya kopi 2 bala-bala. Apa ya pesan apa ya? Ya jadi teman-teman saya pernah bikin satu VT yang menyebutkan bahwa anjing itu kata orang Indian hewan yang magical. Oke. Dan itu hanya lagi nge-review satu ras, tapi memang ternyata nggak cuma ras itu gitu. Si anjing itu hewan yang magical itu dia bisa merubah seseorang atau orangnya juga kan bisa merubah anjingnya gitu. Nah, saya bisa sampai ke titik saat hari ini ke titik saya di hari ini gitu karena anjing gitu. Saya bisa berteman dengan banyak orang karena anjing gitu. Relasi. Saya bisa punya hati yang damai. Ya namanya orang kerja capek gitu ya. Betul. Tapi ya saya kerja sama anjing gitu. Cuman beda gitu ketika kita ketemu main sama anjing sendiri gitu kan. Kalau teman-teman yang udah piara anjing lama pasti ngelihat sorot matanya aja udah. Iya. Ya. Iya. Kita pulang, saya capek nih habis ngelatih apa segala macam gitu. Saya main sama anjing lain. Ironis memang. Anjing saya nggak kebawa main. Pas pulang anjing saya minta main gitu. Aduh, ayo keluar gitu. Ayo keluar main sebentar. Kadang main bola atau ya diuwel-uwel atau kadang kayak gini gitu. Saya cuman duduk nonton TV, ngopi. Dia di sebelah, kadang sambil disisirin, sambil diusapin gitu. Kadang juga kayak lagi ngomong sendiri gitu. Tapi ya itulah luar biasanya menurut saya salah satu anugerah Tuhan yang terlalu luar biasa buat manusia teh anjing gitu. Kita bisa pilih-pilih orang gitu ya. Kita bisa apalagi dengan masa sekarang ya. Cuman kan anjing mah nggak peduli kita siapa, nggak peduli kita kaya atau miskin, nggak peduli kita, bahkan anjing misalnya kita suka marahin anjing nggak peduli gitu, anjing mah sayangnya mah tetap gitu. Mereka kadang juga nggak peduli apapun perlakuan buruk kita gitu. Mereka mah hanya tahu kita tuh dunia mereka tulus aja gitu. Mereka tuh sayang ke kita teh tulus, nggak ada embel-embel apapun. Mereka cuma pengen bikin kita happy. Jadi ya kalau teman-teman piara anjing, apalagi teman-teman yang baru pertama piara anjing, pasti ada kaget ya. Oh ternyata anjing teh pupnya kudu diberesin, kemana-mana. Ternyata harus ke dokter apa segala macam gitu. Percayalah teman-teman, satu saat momen itu akan teman-teman teman-teman rindukan gitu. Rindukan saat mereka papi gitu, kayak aduh saya jadi sedih. Bener-bener si Bella tuh udah tua gitu memang. Kalau lagi ngomong papi deh ingat si Bella kecil gitu. Umur dia kan kita nggak tahu ya. Bisa 4, bisa 6 tahun lagi gitu. Cuman itu yang tetap bikin saya semangat ngelatih anjing gitu. Saya seneng karena
saya pengen semua orang bisa dapat anugerah yang saya dapetin gitu. Betul. Terutama dari anjing mereka sendiri. Kalau saya dapat dari anjing-anjing saya gitu. Jadi masa papi itu memang nyebelin gitu teman-teman. Tapi percayalah kalian akan pengen mereka pengen banget mereka kecil lagi gitu. Kecil lagi. Apa Ada ya? terus sama kita ya. Jadi suka ngingetin orang, inget ya anjing teh umurnya nggak lama gitu ya. Itu tuh sambil ngingetin sendiri gitu, anjing gue tuh juga umurnya nggak lama. Gitu. Jadi ya sebandel apapun anjing kalian saat papi, nikmati prosesnya, belajar bagaimana cara mengasuh dan mendidik mereka karena momen itu teh kalian nggak akan bisa ulang lagi gitu. Terus ketika mereka tua berikan yang terbaik gitu. Jadi apapun kondisi anjing kalian, mereka udah nggak punya siapa-siapa lagi, apalagi udah senior, mereka makin lemah gitu. Berikan yang terbaik, berikan makanan terbaik, berikan kandang terbaik, berikan waktu yang terbaik gitu. Nggak harus banyak tapi selalu sempatkan waktu gitu, karena ya kita nggak tahu ya kapan gitu. Jadi intinya sih momen kalian sama anjing tuh nggak akan ada yang terulang. Momen yang sedih, momen yang nyebelin gitu, momen yang menyenangkan itu nggak akan bisa diulang, nggak akan bisa dikasih juga menurut saya nggak akan bisa dikasih juga dari hal yang lain gitu. Makanya anjing itu magical. Bahkan diganti anjing lain pun belum tentu bisa mengobati Nggak akan. Jadi ya hari ini teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau yang sudah piara anjingnya ada di sebelah, saya minta tolong peluk, kasih bilang terima kasih sama anjing kalian, bilang kalian sayang sama anjing kalian. Iya. Nah itu guys, jadi setulus itu rasa sayang anjing sama kalian guys. Jadi sudah waktunya kalian untuk menikmati prosesnya, menikmati momennya bersama anjing kalian, dan menerima apa adanya anjing kalian. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sehat-sehat Bapak Hasbi, sukses terus pro trainnya gitu. Terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.